Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Rusiana Putri, NPM 247100026, Program Studi Magister Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jawaban soal ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Portofolio dan Investasi dengan dosen pengampu Bapak Dr. E. Febrianto, SE, MM. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak dosen. Ada satu pertanyaan yang diberikan, akan saya bacakan sebelumnya. Komponen dalam investasi terdapat risiko dan return yang akan dihadapi oleh investor. Dua komponen ini memiliki hubungan linier yang dikenal sebagai high risk, high return. Perlunya investor melakukan analisis tingkat risiko dan return dari investasi yang akan dilakukan agar mendapatkan return optimal dan risiko terendah. Terkait dengan meminimalisir risiko, bagaimana strategi investasi yang tepat, dan pengetahuan serta keterampilan apa saja yang diperlukan dalam memaksimalkan return. Jelaskan minimal 250 kata dan berikan bukti penelitian minimal 5 artikel 3 tahun terakhir terkait dengan strategi minimalisir risiko dan memaksimalkan return. Nah, sebelum kita menentukan bagaimana strategi kita berinvestasi agar dapat memutuskan investasi mana saja yang dapat kita ambil, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu istilah dari high risk, high return dalam dunia investasi. Investasi sendiri diartikan sebagai aktivitas menempatkan dana dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Yang perlu diingat bahwasanya tujuan dari investasi itu sendiri adalah untuk mendapatkan keuntungan atau peningkatan nilai dari aset yang dimiliki dalam jangka waktu tertentu. Nah, investasi ini merupakan strategis yang dapat kita lakukan dalam memanajemen finansial kita. Dalam dunia investasi ada dua komponen yang melekat. Yang pertama adalah komponen risk atau risiko yang dapat diartikan kemungkinan terjadinya kerugian atau ketidakpastian investasi. Ada satu komponen lagi yaitu return yang berarti imbal hasil atau keuntungan atau kerugian yang didapatkan investor atas aktivitas investasi yang telah dilakukannya. Kita akan melihat hubungan atau correlation antara risiko dan tingkat pengembalian. Hubungannya diantaranya yang pertama yaitu bersifat linear atau searah. Ini mungkin terjadi pada pasar yang bersifat normal. Yang kedua, semakin tinggi tingkat pengembalian atau return, maka akan semakin tinggi pula risikonya. Kemudian yang ketiga, semakin besar aset yang kita tempatkan dalam keputusan investasi, maka akan semakin besar pula risiko yang timbul dari investasi atau keputusan investasi yang kita buat. Selanjutnya, setelah kita mengetahui apa itu investasi dan komponen-komponennya, kita akan membahas terkait dengan analisis tingkat risiko dan return. Pertanyaannya, apakah penting bagi seorang investor melakukan analisis tingkat risiko dan return dalam berinvestasi? Jawabannya, ya, itu sangat penting. Mengapa? Karena dengan menganalisis tingkat risiko dan return dalam investasi, tentunya akan memiliki manfaat atau keuntungan yang akan didapatkan. Di antaranya yang pertama adalah membantu investor memahami sejauh mana mereka dapat kehilangan uang atau menghasilkan keuntungan. Yang kedua, itu dapat membantu investor mencapai tujuan keuangan dengan mengelola risiko yang akan terjadi. Dan yang ketiga adalah dapat membantu investor mendapatkan return optimal dan risiko terendah dalam investasi yang telah dilakukannya.
Dalam berinvestasi, hendaknya seorang investor memiliki strategi-strategi yang harus dilakukannya agar meminimalisir resiko yang akan terjadi dan dapat mengoptimalkan return ketika dia melakukan investasi. Strategi yang dapat dilakukannya yaitu yang pertama dengan melakukan analisis investasi. Sebelum berinvestasi, lakukanlah analisis mendalam tentang investasi itu sendiri, termasuk memahami fundamental perusahaan dan tren pasar. Kemudian, strategi yang kedua adalah dengan diversifikasi portofolio. Strategi ini dilakukan dengan mendiversifikasi dana ke dalam berbagai jenis aset atau kelas aset yang memiliki tingkat return, keuntungan, dan risiko yang berbeda-beda. Strategi yang ketiga adalah dengan melakukan pengawasan aset, di mana seorang investor hendaknya mengawasi semua aset instrumennya secara rutin agar dapat tetap aware saat nilai aset sedang tinggi atau saat aset sedang mengalami kerugian yang masif. Strategi selanjutnya yang dapat dilakukan oleh seorang investor adalah dengan memanajemen risiko. Tetapkan dulu batas risiko yang dapat diterima sebelum melakukan investasi. Hal ini dapat dilakukan dengan menentukan alokasi aset yang sesuai dengan profil risiko kita. Kita jangan terlalu terpengaruh oleh sentimen pasar atau keputusan emosional yang dapat meningkatkan risiko kita dalam berinvestasi. Kemudian strategi yang terakhir yaitu dengan senantiasa kita harus waspada terhadap adanya penipuan. Poin yang tak kalah penting adalah wajib mengecek perusahaan yang hendak Anda atau kita investasikan. Apakah perusahaan itu sudah terdaftar secara legal dan resmi di dalam Otoritas Jasa Keuangan atau OJK? Apakah catatan keuangan perusahaan tersebut bagus atau tidak? Itu harus kita lakukan secara rutin agar kita dapat terhindar dari namanya penipuan. Nah, setelah kita tadi telah membahas strategi-strategi apa saja yang dapat dilakukan oleh investor ketika berinvestasi, saya akan mengingatkan strategi-strategi tersebut ke dalam jurnal penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti 3 tahun terakhir. Jurnal penelitian pertama saya ambil dari jurnal penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati dan kawan-kawan pada tahun 2022 dengan judul penelitian Analisis Fundamental dan Penilaian Saham Guna Keputusan Investasi, studi pada perusahaan yang terdaftar di Daftar Efek Syariah atau DIS periode 2017-2019. Pada penelitian ini menggunakan 4 sampel perusahaan yaitu ADH, PTPP, Wika, dan TOTL. Berdasarkan analisis fundamental perusahaan dengan memperhatikan rasio CR dan DIR, bahwa keempat perusahaan konstruksi dilihat dari risiko keuangan jangka pendek serta jangka panjang dinilai masih berada di kategori aman. Hal ini terlihat dari CR perusahaan konstruksi yang rata-rata berada di atas 100% dan DIR perusahaan yang rata-rata berada di bawah angka 4 kali. Yang artinya keseluruhan perusahaan konstruksi mampu membayar kewajiban jangka panjangnya maupun jangka pendeknya. Seperti kita ketahui, saham merupakan instrumen investasi yang sangat populer di era saat ini. Terlebih lagi, saham dapat memberikan keuntungan yang sangat besar dibanding dengan instrumen investasi lainnya. Namun, saham juga tidak terlepas dari namanya risiko investasi. Oleh sebab itu, perlu dilakukan berbagai strategi sebelum melakukan pembelian saham agar terdapat terhindar dari risiko berinvestasi saham. Jurnal penelitian kedua saya ambil dari penelitian Silah dan kawan-kawan pada tahun 2023 dengan judul penelitian Strategi Diversifikasi Portofolio Saham di BRI untuk Mengurangi Risiko. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diversifikasi portofolio itu merupakan metode yang efektif untuk mengurangi risiko terkait dengan investasi saham di Bursa Efek Indonesia. Karena saham ini merupakan salah satu instrumen investasi yang paling populer di Indonesia saat ini. Salah satu cara untuk mengurangi risiko investasi saham adalah dengan menerapkan diversifikasi portofolio.
Selain mempertimbangkan keuntungan dan risiko, berinvestasi saham memungkinkan investor untuk menyesuaikan diri dengan kemampuan mereka. Mereka dapat memilih saham apa saja yang akan mereka beli dan berapa banyak saham yang akan mereka beli. Nah, semua investor di sini, baik individu maupun institusional, harus menetapkan portofolio yang ideal. Ada 4 model yang digunakan tergantung pada tujuan keuangan kita, yaitu ada model income, ada model pengamanan kapital, ada model pertumbuhan, dan yang terakhir adalah model balance. Jurnal penelitian ketiga saya ambil dari penelitian Hengki Jaeng Pambudi dan Yano Andrianto pada tahun 2024 dengan judul penelitian Strategi Manajemen Risiko dalam Meningkatkan Return Perusahaan Startup di Era Ekonomi Digital. Pada penelitian ini menunjukkan risiko utama yang dihadapi oleh startup di era ekonomi digital terdiri dari risiko teknologi, risiko pasar, dan risiko keuangan. Strategi manajemen risiko yang terbukti efektif dalam meningkatkan return perusahaan startup mencakup langkah-langkah seperti identifikasi dan evaluasi risiko dengan cermat, penerapan strategi mitigasi risiko yang efektif, serta pemantauan dan evaluasi risiko secara berkala. Nah, rekomendasi bagi startup dalam merancang strategi manajemen risiko yang efektif termasuk memperkuat budaya kesadaran risiko di seluruh perusahaan, mengalokasikan waktu dan sumber daya yang cukup untuk kegiatan manajemen risiko, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk mendukung proses manajemen risiko itu sendiri. Sehingga dengan mengadopsi pendekatan ini, startup dapat lebih siap menghadapi tantangan dan meraih kesuksesan dengan persaingan yang ketat dalam era ekonomi digital. Penelitian yang keempat saya ambil dari jurnal penelitian oleh Hayati Eka Pertiwi dan kawan-kawan pada tahun 2024 dengan judul penelitian Pengaruh Kebijakan Pengelolaan Risiko terhadap Keputusan Investasi dan Keuangan Perusahaan. Pada penelitian ini menekankan pada kebijakan manajemen risiko, di mana kebijakan manajemen risiko sendiri itu memainkan peran penting dalam mempengaruhi keputusan investasi dan keuangan perusahaan. Tujuan penelitian ini sendiri adalah untuk menganalisis pengaruh penerapan kebijakan manajemen risiko terhadap investasi dan keputusan keuangan perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik manajemen risiko yang efektif dapat meningkatkan keputusan investasi perusahaan dengan mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kepercayaan investor. Selain itu, kebijakan manajemen risiko yang baik juga memberikan dampak positif terhadap keputusan keuangan perusahaan seperti pengelolaan kas yang lebih efisien, pengelolaan biaya yang lebih baik, dan peningkatan kinerja keuangan secara keseluruhan. Dan yang terakhir ada jurnal penelitian yang kelima saya ambil dari Diana Tambunan dan Ida Hendarsi tahun 2024 dengan judul penelitian Waspada Investasi Ilegal di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab orang menjadi korban penipuan investasi ilegal selain tergiur dengan keuntungan besar yang ditawarkan, kurangnya pengetahuan para korban mengenai mekanisme dan cara bekerja produk investasi itu. Apabila berinvestasi, hendaklah di tempat yang legalitasnya sudah jelas. Nah, investor berinvestasi di platform yang telah berizin dan diawasi oleh regulator di sektor jasa keuangan atau OJK. Oleh karenanya, sangat penting untuk melakukan verifikasi dan memeriksa legalitas platform investasi. Para investor itu harus memahami literasi keuangan dan digital sebelum berinvestasi karena penting untuk mencegah penipuan investasi. Peningkatan literasi keuangan akan menambah pengetahuan masyarakat terhadap produk keuangan legal. Pada penelitian ini, strategi yang dilakukan adalah dengan mewaspadai adanya penipuan yang telah kita bahas sebelumnya. Demikian jawaban soal UTS yang dapat saya berikan pada presentasi kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.